Selamat sore saudara-saudara sekalian, baik jemaat Tuhan yang tempat ini dan juga yang masih mengikuti secara online. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama tetap beribadah di tengah-tengah pandemi sekali lagi ya. Ya bersyukur Tuhan masih sustain untuk Indonesia meskipun di beberapa negara begitu berat seperti Jepang perharinya 65.000 orang walaupun memang dampaknya tidak sebesar dulu waktu pandemi COVID sebelumnya. Tapi kita tetap terus berjaga-jaga dan kita terus berdoa. Sekaligus juga kita mendoakan khususnya untuk anak-anak. Beberapa keputusan pemerintah harus dikaji ulang untuk sekolah 100% fisik dan seterusnya. Demikian juga untuk sekolah minggu GRII Pusat yang tadinya kita sudah umumkan untuk mulai minggu depan tanggal 6 harusnya sudah mulai sekolah minggu fisik, lalu kita harus undur. Termasuk ibadah sekolah minggu pusat, ibadah sore. Bapak Ibu sekalian, di sini juga beberapa pasangan muda dan akan menjadi pasangan muda segera punya anak ya. Kita juga akan membuka ibadah sekolah minggu sore kembali. Ya kita terus doakan sampai keputusan bagaimana, apakah kita pending seminggu atau 2 minggu melihat kondisi nanti. Mari kita minta Tuhan berbelas kasih karena ada begitu banyak anak-anak yang selama 2 tahun ini sulit ya ibadah fisik bersama orang tua saja susah, apalagi online. Sekolah minggu online juga tidak semua gereja bisa memfasilitasi dengan baik. Jadi ini menjadi satu tantangan, mereka menjadi satu generasi yang terhilang 2 tahun gak dengar firman. Kita doakan untuk hal itu ya. Dan khusus hari ini kita membahas tema tentang doa, satu judul yang agak terlalu kayaknya dangkal gitu ya. Mengapa kita harus berdoa? Pendeta Heru sebelumnya bertanya, temanya apa? Mengapa harus berdoa? Dia goyon, dia bilang, lu udah tamat STT berapa lama, udah melayani berapa tahun, masih nanya kenapa harus berdoa gitu ya, guyon-guyonan. Tapi justru itu yang mau dijawab hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita tidak sedang membahas tentang doktrin kedaulatan Allah di dalam doa. Seringkali kita setiap kali membahas tentang tema doa, selalu membahas pikir, oh kenapa harus berdoa, bukankah Allah sudah berdaulat dan seterusnya. Tapi kita tidak membahas dari perspektif itu. Saya percaya di dalam katekisasi itu sudah dibahas, di dalam streets itu sudah dibahas, tapi kita melihat dari perspektif naratif Alkitab, kenapa Alkitab mengundang kita, apa yang menjadi undangan Tuhan untuk kita diberikan hak istimewa untuk berdoa. Ini yang kita mau bahas hari ini, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah mengundang kami datang ke tempat ini, untuk seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang ditebus, kami yang dikuduskan, sehingga kami diperlayakkan untuk datang menghadap kepadamu ya Allah kami yang hidup. Kami yang diperkenankan untuk memuji, memuliakan namamu. Kami yang diperkenankan untuk memanggil Allah kami ya Aba, ya Bapa. Kami yang diperlayakkan untuk bersyafaat di hadapanmu. Dan kami yang diberikan anugerah untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang gentar untuk menyadari privilege yang Tuhan berikan ini untuk tidak menjadi suatu hal yang kami take it for granted, tapi menjadi suatu hal yang kami rindukan untuk kami terus hidupi, untuk kami sadari, sehingga kami boleh menyadari berapa besarnya, berapa mulianya status yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami merindukan untuk merenungkan firman-Mu, berbicara tentang mengapa kami harus berdoa. Selidikilah hati setiap kami, kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang sekali lagi mau dikoreksi, mau dibentuk dan menerima panggilan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan, Tuhan berbelas kasih memakainya, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, maupun secara khusus juga saudara-saudara kami yang masih harus mengikuti secara online, biar setiap kami boleh dengan segala hormat di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita buka 2 bagian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama kita membaca dari kitab Matius pasal 6, kita membaca pengantar dari doa yang diajarkan Yesus kepada kita murid-muridnya. Tapi pengantarnya bukan doanya ya. Dari ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Matius pasal 6 dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Saya merindukan untuk kita membacanya berganti-gantian. Bersahutan. Saya 5, jemaat 6 demikian hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan Matius 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, peringatan kedua dari ayat 5 peringatan pertama,
janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita membuka bagian yang terakhir dari kitab Roma, sebagaimana yang ada di brosur yang diiklankan ya, yang diinfokan. Roma pasal 8, kita membaca dari ayat yang ke-15 sampai 17, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 14, lalu kita membaca ayat 15 sampai, enggak apa-apa, kita baca sampai 17 ya. Roma 8, saya baca 14, lalu kita sama-sama membaca 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan satu bagian lagi kita baca bersama-sama dari ayat 26 hingga yang ke-27. 26 hingga ke-27. Demikian firman Tuhan, 3 ayat. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mengapa harus berdoa? Satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas dua hal yang sangat penting dari pernyataan dua yang kita bahas inilah, baru kita bisa menjawab sebenarnya mengapa harus berdoa. Yaitu dari pertanyaan, apa itu doa sebenarnya? Dan yang kedua nanti kita melihat dari perspektif Yesus mengajarkan doa dalam kitab Matius pasal 6 dan dari Roma pasal 8 yang paralel dengan hal itu, apa yang menjadi prinsip di dalam doa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan menjawab atau membahas terlebih dahulu tentang sebenarnya apa itu doa. Definisi doa itu apa? Sebab dengan definisi yang benar baru kita bisa menjawab mengapa harus berdoa. Ambil contoh ya, banyak sekali orang sebenarnya gagal itu di definisi, bukan di aplikasinya atau pelaksanaannya. Pelaksanaannya jadi error karena definisinya error. Contoh lain lah ya, misalnya kita membahas tentang dosa, bukan doa. Apa itu dosa? Karena salah definisi dosa, akhirnya solusi terhadap dosa menjadi salah. Agama mengatakan dosa adalah sebuah pelanggaran, sebuah tindakan bersalah. Sebatas itu urusan dosa. Itu sebab definisi itu membawa manusia untuk berespon, sehingga solusi dari dosa apa? Ya sudah, berbuat baik. Simpel kan ya? Karena dosa itu hanya sebuah pelanggaran, maka solusi dari sebuah dosa adalah perbuatan baik untuk tidak lagi melakukan pelanggaran. Maka ketika definisinya salah, solusinya pasti salah. Nah, kembali di dalam hal ini kita boleh mengkaji kembali dalam kehidupan kerohanian kita. Satu pihak kita mungkin mengatakan, ya saya sudah tahu lah, sebagai seorang Kristen saya tahu kenapa saya harus berdoa. Tapi kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, kenapa? Kenapa? Ya kenapa ya, saya bisa jawab. Saya nggak jawab secara definisinya sekarang, tapi secara praktiknya. Jika saya memang tahu kenapa harus berdoa, kenapa kehidupan kerohanian saya menjadi orang yang malas berdoa? Problem kan ya? Nah, ini yang kita mau selidiki saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama kita mau membahas adalah apa itu doa. Saudara-saudara sekalian, kita sering kali mendengar istilah kan ya, di dalam kekristenan, di dalam pelayanan mahasiswa ini paling banyak dikumandangkan. Saya juga memegang kalimat ini dulu. Ya saya sangat bersyukur dengan kalimat ini. Kalimat ini bagus, tidak salah. Apa yang dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya kan ya? Apa itu doa? Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Berarti karena doa adalah nafas hidup orang Kristen, kalau tidak berdoa sama saja kita mati.
Nggak salah kalimat ini. Tapi ada something wrong yang kita boleh pertanyakan dalam kalimat ini. Jika memang doa adalah nafas hidup orang Kristen dan kalau tidak berdoa mati, bukankah di dalam konsep kekristenan yang namanya sola gratia, keselamatan itu hanya karena anugerah. Sepenuhnya karena anugerah Allah, bukan karena usaha saya. Tidak bergantung kepada saya, tidak bergantung kepada ketaatan atau ketekunan saya. Lantas mengapa kalau memang bukan bergantung kepada saya, kenapa dikatakan jika tidak berdoa mati? Kenapa dikatakan doa itu nafas hidup orang Kristen? Loh tadi katanya kalimat ini benar, tapi sekarang ketika dipertanyakan seperti ini bagaimana mempertanggungjawabkannya? Nah di sini kita boleh melihat ternyata teologi doa itu terlalu luas, saudara-saudara sekalian, terlalu luas. Baik dari perspektif kedaulatan Allah yang tidak kita bahas sekarang, tapi juga di dalam narasi Alkitab menghadirkan tentang doa. Dan kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh sejarah, orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam sejarah, mereka sangat banyak menghabiskan waktu tentang berbicara tentang doa. Calvin di dalam institusionya mengambil porsi tentang doa yang paling amat sangat banyak. Luther di dalam kehidupan kerohaniannya setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam berdoa. John Sung, seorang yang begitu besar, revivalis besar itu, di dalam kehidupannya selain dia berkhotbah, yang paling banyak waktunya adalah bertekuk lutut untuk berdoa. Sepanjang sejarah orang-orang besar itu dimulai dari sebuah kehidupan berdoa, saudara-saudara, berdoa. Jadi bukan suatu hal yang main-main. Maka sekarang kita boleh melihat apa yang sebenarnya arti doa. Jika memang doa itu nafas hidup orang Kristen, iya itu benar. Tapi kenapa? Jadi kita nggak bisa mendefinisikan doa hanya sekedar nafas hidup. Iya, kenapa? Belum mendefinisikan. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang apa itu doa. 3 hal yang bisa kita pahami pada hari ini di dalam perenungan kita tentang apa itu doa. Yang pertama, doa di dalam katekisasi sebenarnya sebagai orang reform atau GRI kita sudah belajar ini ya. Doa itu adalah salah satu dari 3 means of grace yang disediakan Allah. Alat anugerah yang disediakan Allah untuk menjaga relasi kita dengan Allah. Inilah doa. Apa itu doa? Alat anugerah yang disediakan Allah untuk kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Bahwasanya di dalam tujuan keselamatan yang kita terima, kita diselamatkan oleh Allah. Itu bukan berbicara soal tempat, itu bukan berbicara soal berkat. Ya, itu dampak. Di dalam keselamatan janji Tuhan kita memperoleh berkat. Di dalam keselamatan janji Tuhan kita mendapatkan kehidupan kekal. Tapi melampaui semua itu yang diinginkan Tuhan, yang paling vokal dari tujuan keselamatan itu adalah apa? Kita didamaikan dengan Allah. Bahwasanya kita menjadi seterunya Allah, kita yang menjadi terputus dari Allah. Sekarang diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah untuk berdamai dengan Allah. Maka undangan dari keselamatan itu ketika kita dikatakan berdamai dengan Allah adalah undangan untuk menikmati Allah. Apa yang lebih besar, sukacita apa yang lebih mulia dibandingkan dari menikmati Allah sang pencipta alam semesta, Allah sang sumber berkat. Jauh seharusnya lebih mulia dan lebih sukacita menikmati Allah ketimbang sekedar menikmati berkat yang dari Allah. Maka tujuan dari keselamatan menikmati Dia. Maka supaya kita bisa menikmati Dia di dalam keselamatan yang diberikannya, Dia memelihara dan mempertumbuhkan kita di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam pertumbuhan kerohanian dan kehidupan kita, di dalam keselamatan yang disediakannya itu, Tuhan menyediakan alat anugerah. Apa 3 alat anugerah yang disediakan Tuhan kepada kita untuk memelihara kehidupan kita, relasi kita dengan Dia? Pertama, sakramen. Baik perjamuan kudus maupun baptisan itu bukan sekedar simbol tapi means of grace yang disediakan Allah. Kedua itu firman, untuk kita boleh semakin mengenal Dia, makin mengerti isi hatinya. Dan yang ketiga yang kita bahas hari ini yaitu doa. Satu perkara, satu tindakan yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja untuk menikmati Dia, saudara-saudara sekalian. Maka suatu hal yang mungkin kita sudah take it for granted, suatu hal yang kita rasa sudah biasa, tapi ternyata ini menjadi satu hal yang paling menjadi core atau menjadi undangan isi hatinya Tuhan untuk kita diselamatkan. Bahwasanya Dia merelakan anaknya dan bahwasanya anak merelakan untuk hidupnya atau tubuhnya tercabik-cabik dan darahnya tertumpah. Supaya apa? Supaya kita didamaikan dengan Dia sehingga kita boleh menikmati Dia di dalam doa. Maka tidak bisa lepas yang namanya doa dengan penebusan Kristus. Ini salah satu perbedaan fundamental di dalam iman Kristen dengan agama berbicara tentang doa.
Nah, kita akan lihat nanti ke bawah. Maka sekali lagi dalam hal ini, tekanan utama dari doa, karena ini adalah means of grace yang disediakan Allah. Jadi yang menjadi tekanan dari doa adalah jalan dari mewujudkan relasi kita dengan Tuhan. Karena inilah panggilan dari keselamatan itu. Undangan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui penebusan itu. Untuk menikmati Dia. Dan jalan yang disediakannya untuk engkau dan saya berdoa. Jadi yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi definisi doa? Selain dari itu means of grace yang disediakan Allah, doa itu, nah ini satu hal yang sangat serius. Doa itu adalah kerinduan Allah untuk kita menikmati Dia. Bukan hanya jalan yang disediakannya, tapi juga menjadi kerinduan yang daripadanya untuk kita. Doa adalah kerinduan undangan Allah untuk kita menikmati Dia, untuk menggenapi kehendaknya. Jadi yang menjadi poin di dalam poin kedua ini, apa yang menjadi perbedaannya dari poin pertama? Bahwa di dalam doa itu yang menjadi kuncinya dalam pengertian definisi yang kedua ini adalah doa itu undangannya Allah, doa itu inisiatifnya Allah. Nanti kita akan melihat 3 perbedaan kualitatif, perbedaan fundamental konsep doa di dalam iman Kristen dengan agama. Yang pertama di dalam hal ini kita boleh mengerti, agama berpikir berdoa adalah inisiasinya manusia untuk mencari Allah. Tapi kekristenan menjawab, doa adalah inisiatifnya Allah mengundang kita datang kepada Dia. Karena di dalam penebusan Kristuslah kita bisa menjadi orang yang datang kepada Bapa. Karena di dalam penebusanlah kita menjadi orang-orang yang dikuduskan sehingga boleh menghampiri kekudusan Allah. Inilah doa, saudara-saudara sekalian. Inisiatifnya Allah, undangannya Allah, kehendaknya Allah untuk engkau menikmati Dia. Karena itu berdoalah. Ketiga, apa yang menjadi definisi dari doa? Doa adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara dan mempertumbuhkan kita. Doa bukan hanya untuk menjaga relasi kita, tapi doa adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Di dalam salah satu aspek di dalam ordo salutis, di dalam ordo keselamatan, bahwa kita dilahir barukan, diberikan iman pertobatan, diberikan iman, dikuduskan, dibenarkan, dan kita mengalami yang namanya progressive sanctification, pengudusan yang terus progres. Salah satunya melalui proses apa? Kehidupan doa. Doa disediakan Tuhan bagi engkau dan saya untuk kita terpelihara dan bertumbuh. Jadi di sini kita boleh memahami bahwa fokus dari doa itu bukan sebagai sarana yang kita gunakan untuk menggerakkan atau untuk mengubah Tuhan. Melainkan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Sekali lagi ya, doa dengan definisi ini bahwa ini adalah jalan atau sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara dan mempertumbuhkan kita, maka fokus dari doa itu bukan sebagai sarana yang kita gunakan untuk menggerakkan dan mengubah Tuhan, melainkan sebagai sarana yang kita pakai, yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Ada begitu banyak perdebatan teologis dalam kalimat ini tentu, kalau begitu muncul pertanyaan, kita dalam doa bisa nggak mengubah keputusan Tuhan? Panjang sekali ya, ikuti streets nanti tentang doa dalam hal itu gitu. Karena sebenarnya apakah Allah berubah atau tidak berubah dalam keputusannya? Itu banyak sekali, God reveal will, kehendak Allah yang disingkapkan dan yang tidak disingkapkan, dan karakter Allah dan segala macam. Tapi saya jawab sedikit lah supaya tidak mengganjal kita nanti jadi nggak mau dengar sampai belakangan karena gelisah. Tuhan berubah nggak ya? Richard Pratt memberikan jawaban yang sangat menarik tentang hal ini. Waktu kita mengatakan Tuhan tidak berubah, kita tidak membacanya di dalam satu tataran sistematik teologi dalam pembacaan yang kaku secara definisi Tuhan tidak berubah. Tapi di dalam motif narasi, waktu kita melihat dinyatakan Allah yang tak berubah itu, apanya yang gak berubah? Kalau kita salah mendefinisi ini, maka kita jadinya salah berespon. Kalau memang Tuhan sudah tidak berubah, Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, dan memang tadi dalam Matius pasal 6 ayat 8 dikatakan begitu, dia sudah tahu sebelum kita meminta, ya sudah ngapain minta, ngapain berdoa, begitu kan ya? Tapi faktanya setelah dikatakan di dalam ayat 8, Tuhan tahu sebelum kamu minta, maka berdoalah demikian. Loh. Sudah tahu kan, tapi disuruh Yesus, maka berdoalah. Apa-apaan ini? Menarik sekali cara permainan itu disusun oleh Kristus di dalam cara mengundang orang berdoa. Dikritisi dulu motif salah berdoa, lalu dijelaskan dulu tentang kedaulatan Allah yang memberikan kita anugerah justru mengundang kita untuk berdoa. Susunannya begitu indah, tapi kita nggak bahas itu, tapi sedikit untuk membahas itu, yaitu apa? Bahwa dikatakan Allah tidak berubah itu apanya? Allah yang tak berubah itu adalah karakternya. Allah itu kudus, tidak mungkin berubah. Allah itu kasih dan penuh belas kasihan, tidak mungkin berubah. Karena itu justru ini yang menjadi jaminan. Berdoalah, mintalah,
Karena dia adalah Allah yang kasih dan penuh belas kasih. Itu yang memberikan kita satu jaminan, pengharapan dan hak istimewa untuk berseru kepadanya, untuk meminta kepadanya. Karena dia tidak akan mungkin berubah dari kasih setianya, dari belas kasihnya. Jangan diteruskan lagi, kalau mau berdebat nanti pembahasan lebih lanjut di dalam tema tentang doa lagi ya. Ya kalau gitu jadi keputusan Tuhan berubah enggak? Kita enggak bahas itu sekarang, kita melihat narasi undangan Tuhan. Dari ayat 8 yang mengatakan bahwa dia tahu, justru mengundang dan menjadi jaminan untuk kita berdoa. Sekali lagi, jadi sarana doa adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk memelihara kita. Jadi fokusnya ada doa bukan sebagai sarana untuk kita mengubah atau menggerakkan Tuhan. Tapi melalui doa kita disadarkan inilah cara Tuhan untuk memproses dan membentuk kita dan mengubah kita. Jadi doa bukan menjadi respon, doa itu bukan menjadi respon Tuhan kepada kita. Tapi justru menjadi respon kita kepada Tuhan. Karena kita berdoa, maka Tuhan harus berespon. Enggak, itu salah. Seolah-olah inisiatifnya dari kita. Kita yang datang kepada Tuhan, inisiatifnya dari kita. Tadi di atas sudah dikatakan bahwa Tuhan yang berinisiatif. Jadi doa itu adalah respon kita kepada Tuhan. Ya benar, doa sebagai conversation antara kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana mengerti conversationnya? Bahwa kita sering bilang, Tuhan enggak menjawab doa saya. Di satu pihak kita enggak bisa menjudge orang-orang seperti ini ya. Hai jemaat Reform, hati-hati kalau orang sudah keluarkan kalimat-kalimat putus asa, jangan disesat-sesatin. Nah, ini kebiasaan orang Reform tak jewer satu-satu begitu ya. Wah kenapa Tuhan gak jawab? Gak boleh bilang gitu loh, lu sesat lu. Bukan, pasti orang ngomong kayak gitu dalam kondisi dia sedang bergumul. Jadi bukan doktrin yang dia harus dikelirkan, tapi bagaimana untuk mendampingi dia mengerti penyertaan Tuhan. Oke lah kita jawab tentang hal ini. Kenapa orang seringkali bilang Tuhan tidak menjawab doa saya? Karena seringkali orang salah kaprah, dia nggak memahami konsep doa. Dia pikir doa itu sebagai inisiatif kita datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalahnya. Justru yang benar adalah doa sebagai respon dari pengenalan akan Allah. Maka doa justru adalah jawaban kita terhadap firman Allah. Apa maksudnya dengan kalimat ini saudara-saudara sekalian? Maka orang yang selalu mengatakan dia berdoa, dia minta sama Tuhan tapi dia jauh dari firman Tuhan. Ya dia gak pernah ngerti bagaimana cara minta sama Tuhan. Makanya dia bilang Tuhan gak jawab doa saya. Tapi kalau dia mengarahkan hatinya kepada kehendak Tuhan, Yesus juga bilang ini kok di dalam Yohanes pasal 14 itu. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah apa saja maka aku akan memberikannya. Tapi di dalam ayat sebelumnya dikatakan barang siapa yang mengerti kehendakku. Jadi orang-orang yang di dalam kehidupan doa sebagaimana sarana yang diberikan Tuhan untuk mempertumbuhkan kita, maka doa itu tidak bisa lepas dari firman. Maka omong kosong orang yang terus mengatakan memiliki kehidupan doa syafaat yang begitu dalam, tapi tidak punya hati untuk terus dalam membaca firman Tuhan. Tidak mungkin, itu doa yang kosong. Tapi sebaliknya, self kritik dalam gereja kita, di dalam kita orang-orang Reform, orang-orang yang terus memuaskan kuriositasnya dengan belajar, streets apapun, pembelajaran apapun, dimanapun, ikut. Tapi hatinya dingin, tidak pernah mau berdoa. Omong kosong, lebih omong kosong saudara-saudara sekalian. Maka justru doa sekali lagi sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Maka di dalam doa kita itu sangat esensial untuk melihat doa bukan sebagai mulainya pembicaraan. Bukan. Tapi doa itu sebagai timbal balik, sebagai respon dari pembicaraan yang Tuhan sudah mulai sebelumnya. Lewat apa? Lewat Alkitab dan lewat Roh Kudus. Dalam hal ini secara definisi kita bisa langsung jawab sebenarnya. Jika itu adalah respon kita kepada Tuhan, maka hari engkau tidak berdoa. Sebenarnya engkau sedang mencuekin Tuhan. Betapa gilanya kita kalau jika itu terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Sekarang kita lanjut. Maka sama seperti seorang anak batita, saudara-saudara sekalian. Waktu anak batita belajar berbicara, itu bukan karena dia les bicara dulu kan ya. Bertepatan juga tema ini, saya baru punya anak umur 2 bulan. Anak 2 bulan bicara apa ya? Gitu-gitu doang kan ya. Ya tapi dia mulai berespon. Bukan karena dia yang inisiatif mulai bicara. Tapi dari mana anak-anak itu mulai belajar berbicara? Karena dia sudah nyemplung ke dalam lautan bahasa ibu. Ya bahasa ibu ya bahasa paling sering didengarnya. Maka sedikit demi sedikit ketika dia di tengah-tengah lingkungan yang berbahasa itu, dia dengar sampai akhirnya dia bisa meresponinya.
Ini kan yang namanya bahasa bayi, bukan karena inisiatifnya yang datang kepada orang tuanya, tapi karena dia mendengar bahasa ibunya. Sama, doa demikian. Maka kenapa kita berdoa? Karena kita berespon kepada Tuhan yang berbicara. Ya omong kosong kita bisa berdoa kalau kita tidak pernah dengar Tuhan berbicara. Lewat apa ya? Firman. Bukan berarti dalam hal ini kalau kita mengerti, oh kalau gitu bayi berespon karena orang tuanya dengar. Maka kita berespon berdoa karena kita dengar firman Tuhan. Begitu kan ya? Maka kita berespon dari apa yang kita dengar. Firman Tuhan kita dengar, maka kita berdoa meresponi firman. Tapi jangan salah mengerti, bukan berarti berdoa itu harus ambil kutip-kutip ayat Alkitab. Ada orang begini ya, wah kalau udah berdoa itu kutip ayat Alkitab, kayaknya Tuhan yang harus dengar firman. Bapa kami di sorga seperti tertulis dalam Roma pasal 15 itu Tuhan. Wah mulai begitu ya. Efesus 2 ayat 8, ini mau doa atau mau khotbah atau mau apa? Tidak jelas orang-orang seperti ini. Bukan berarti kita kutip-kutip ayat Alkitab lalu kita berdoa, bukan. Tapi di dalam hal ini dari mengerti firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, Tuhan berbicara, kita meresponi dan berbicara kepada Dia. Edmund Clowney, tokoh atau teolog reform itu yang menjadi presidennya Westminster Theological Seminary, dia mengatakan apa? Alkitab itu bukan buku yang mengajarkan kita cara berdoa. Bukan itu motifnya Alkitab. Tapi Alkitab adalah buku yang memberitahu kepada kita kepada siapa kita berdoa. Allah yang mana? Dia memperkenalkan Allah yang kepadanya kita berdoa. Inilah tujuan dari Alkitab. Maka ketika selalu orang berpikir, ya di dalam Matius pasal 6 Tuhan mengajarkan cara berdoa. Bukan masalah caranya yang diajarkan Matius 6. Tapi prinsip di dalamnya untuk kita mengenal siapa, kepada siapa kita berdoa. Itu sebab ayat 9 itu muncul, nanti kita akan bahas. Bapa kami. Jadi mau bicara tentang kepada siapanya. Maka ketika orang-orang menuliskan buku-buku cara berdoa, langsung ambil doa Yabes lah, doa raja yang minta umur panjang lah, lalu kutip tanpa mengerti konteksnya, tidak peduli apa yang menjadi konteks di situ, pokoknya langsung seperti Yabes minta cuman 2 ayat tok, lalu jadi buku yang begitu tebal. Doa Bapa kami nggak pernah diekspos. Udahlah pokoknya kaya berkat. Ya inilah orang-orang yang salah mengerti tentang doa. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, jadi apa itu doa? Doa adalah means of grace yang disediakan Allah untuk kita. Doa adalah kerinduan Allah yang mengundang kita untuk menikmati Dia. Doa adalah sarana untuk memelihara dan mempertumbuhkan iman kita. Jika Tuhan sudah memberikan ini kepada kita, mengapa engkau tidak berdoa? Lanjut, poin kedua. Maka dalam hal ini kalau kita sudah mengerti secara definisi tentang doa, begitu luar biasanya, privilege yang begitu mulianya. Sekarang kita masuk kepada hal yang kedua, prinsip doa. Apa yang menjadi prinsip di dalam doa? Saya mulai dari via negatif, pendekatan negatif. Bahwa saudara-saudara sekalian, tidak ada formula khusus untuk berdoa. Nah, seringkali kita di dalam kajian, saya juga lama di dalam persekutuan mahasiswa dan segala macam, diajari satu pola doa, formula doa. Pada dasarnya baik konsep urutan ini, bahwa berdoa itu harus ada pujian, ucapan syukur, pengakuan dosa, baru permohonan. Gitu kan ya. Kita memuji Tuhan dulu, baru kita menyatakan ucapan syukur kita, lalu kita mengaku dosa kita, baru permohonan. Itu baik kalau kita melakukannya. Tapi jangan salah mengerti bahwa doa itu harus melakukan formula seperti itu. Nggak bisa doa diformulakan. Lah kenapa? Karena secara definisinya tekanan utama dari doa itu adalah relasi. Coba bayangkan relasi itu diformulakan. Ambil contoh lah ya, relasi suami istri, begitu ya. Saya sama istri saya, lalu setiap kali mau ngomong, ini dalam motif doa tadi, maka saya sama istri saya itu harus bicara secara formula. Ada pujian, ada ucapan syukur, ada pengakuan dosa atau pengakuan kesalahan, lalu minta. Saya bangun. Saya duluan bangun daripada istri saya. Lalu saya bilang, terpujilah engkau istriku yang cantik jelita. Pujian kan ya? Lalu ucapan syukur. Saya bersyukur karena engkau yang selalu mengerti saya. Rambutmu yang panjang, boro-boro bangun tidur rambut kemana-mana gitu kan ya. Gitu. Waktu senyummu boro-boro ences masih di mana begitu kan ya. Belum selesai, belum mau bilang maafkan aku karena aku kemarin lupa begini-begini. Lupa matikan lampu kamar mandi misalnya kayak gitu ya. Belum selesai dia bilang udah jangan banyak bacot, lu mau minta apa gitu kan ya. Mau bikinin kopi gitu kan ya.
Gak ada yang namanya diformulakan relasi. Ada saat-saat memang ya harus memuji, ada saat-saat memang bersyukur. Ada kan saat-saat seperti itu, sama dengan doa. Hari di mana kita berdoa, ada saat-saat saya memang tidak pernah meminta kepada Tuhan di dalam doa itu. Saya hanya bersyukur dan bersyukur hari itu karena saya mau berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya sudah. Ada saat-saat di mana saya memang ingin menyembah Tuhan saja. Ya sebagai sebuah, saya jadikan pujian itu sebagai doa. Saya tutup mata, saya memuji Tuhan. Dalam hati saya sambil dengar musik untuk memuji Tuhan. Sebagai satu pujian saya kepada Allah. Saya menjadikan itu sebagai doa. Tidak ada minta. Ada saat-saat di mana saya enggak memuji Tuhan, saya enggak bersyukur kepada Tuhan. Saya langsung tutup mata, saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan. Saya marah, Tuhan kenapa begini? Just meminta. Ada saat-saat saya tersungkur hanya untuk minta ampun, dan minta ampun. Jadi nggak harus formula seperti ini. Karena memang doa itu relasi, saudara-saudara. Doa itu relasi. Tapi sekaligus, meski memang ini relasi, tapi kita tahu kita sedang berelasi kepada Allah pencipta kita. Bukan berarti bisa jadi sembarangan di dalam doa. Iya, tidak ada formula khusus yang membuat engkau kaku sehingga engkau tidak menikmati relasimu dengan Allah. Tapi bukan berarti juga bukan tanpa prinsip. Tim Keller di dalam penafsirannya terhadap Matius pasal 6, lalu dia melihat benang merah dengan Roma pasal 8 bagaimana Paulus membaca atau mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya memang kitab Roma lebih dahulu daripada kitab Matius, tapi kita percaya bahwa Paulus belajar tentang Kristus. Maka di dalam hal ini kita boleh melihat ada satu similarity, ada satu paralel yang sama antara Roma pasal 8 dan Matius pasal 6. Maka Tim Keller mengatakan ada 5 hal yang menjadi prinsip yang sangat penting yang dikatakan Alkitab kepada kita tentang doa. 5 prinsip dari doa. Ini yang kita mau lihat di dalam poin-poin pembahasan kita pada hari ini sebagai satu undangan yang kita boleh mengerti kenapa kita harus berdoa. Apa 5 hal yang menjadi prinsip di dalam doa? Pertama, prayer is primal. Sebuah hal yang esensial dan fundamental. Kedua, doa itu satu hal yang real. Ketiga, prayer is positional. Keempat, doa itu sebuah experiential. Dan kelima, doa itu komunal. Nah ini yang kita mau coba pelajari pada hari ini saudara-saudara sekalian. Untuk sekali lagi mengkaji dan menyelidiki hati kita selama kehidupan kerohanian kita selama ini menjadi seorang Kristen yang malas berdoa. Yang pertama, prinsip di dalam doa. Prayer is primal, esensial, fundamental. Mari kita melihat kembali lagi dalam Roma pasal 8 tadi. Waktu dikatakan oleh Paulus ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Terjemahan yang lebih tepat ya. Anak Allah itu tunggal, Kristus. Kamu adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu yang telah membuat kamu kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu yaitu Roh Kudus kita berseru ya Aba, ya Bapa. And by Him, by the Holy Spirit we cry Abba Father. Saudara-saudara sekalian bicara tentang kata Abba. Apa yang menjadi poinnya di dalam kata primal ini? Suatu hal yang paling mendasar, esensial ini. Kata Abba itu bahasa yang enggak asing pada zaman itu. Itu bahasa Aram. Pada masanya Yesus itu berbicara hari-hari bahasa Aram. Lalu murid-murid menuliskan perjanjian baru dituliskan di dalam bahasa Yunani. Begitu ya. Tapi hari-hari mereka berbicara dengan Yesus itu bahasa Aram. Even bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Maka di dalam bahasa Aram yang digunakan, anak-anak itu dikatakan sering di dalam terjemahan biasanya, tafsiran biasanya dikatakan bahwa anak-anak itu memanggil ayah mereka dengan bahasa sehari-hari yaitu dengan kata Abba yang artinya daddy atau papi begitu ya. Nah tapi sebenarnya terjemahan itu kurang akurat. Karena ketika diselidiki di dalam bahasa Aram, etimologi dari kata Abba itu enggak ada. Setiap kata itu ada akar katanya, ini dari mana. Tapi ketika diselidiki dalam bahasa Aram, etimologi dari kata Aba itu enggak ada saudara-saudara sekalian. Loh kalau enggak ada berarti enggak ada dalam bahasa Aram. Ada, tapi enggak ada etimologinya. Jadi sebenarnya ini mau bicara tentang apa? Nah ternyata menariknya ini kata yang tidak dipakai oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil pada zaman itu, anak-anak yang sudah belajar kira-kira dikatakan umur 8 tahun ke atas. Mereka memanggil ayah mereka itu dengan panggilan yang lain. Ya daddy atau apalah dalam bahasanya. Tapi bukan Abba. Ternyata kata Abba itu dipakai oleh infant. Batita.
aba, 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 baru belajar bicara. Kalau kalau orang bule kan dada, dada. Kalau kita biasanya sudah kita ajari papa, papa gitu kan ya. Ini bahasa anak yang baru belajar bicara. Dada, dada. Kalau dia mendengar aba, aba, aba. Nah itu manggil papanya dengan cara seperti itu. Terus apa poinnya? Mari kita lihat. Kenapa Paulus menggambarkan bahwa Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita dipercayakan atau dimampukan untuk memanggil dia Abba. Nangkap maksudnya ya? Ke nuansa tadi. Kita ini anak-anak batita yang baru lahir yang dipakai, yang diberikan anugerah untuk memanggil Abba. Satu hal yang primal, satu hal yang paling mendasar. Apa poinnya? Maka di sini kita boleh mengerti, Paulus menggambarkan saudara sekalian bahwa memanggil Allah kita itu Abba, bukan hanya sekedar memanggil Bapa, tapi melampaui daripada hal itu. Abba, it's a very most primal, instinctive, earliest form of language. Satu hal yang paling awal, yang paling genuine dari anak-anak waktu lahir. Maka dalam hal ini kita boleh mengingat bahwa tidak ada anak-anak yang belajar mengingat terlebih dahulu baru dia belajar berbicara. Dia belajar dulu baru mengingat. Itu natural kan ya. Itu instinktif. Satu hal yang dari lahirnya intuitif langsung. Tapi efeknya adalah sering kali kita bilang, oh karena berbicara itu adalah instinktif berarti anak-anak itu seringkali kita melihat bahwa mereka belajar bahasa itu datang dari motifnya si anak yang langsung mau berbicara. Padahal tidak kan ya. Justru anak-anak itu secara instinktif bicara karena apa? Dia merespon kepada orang tuanya. Maka dia belum bisa bilang kepada orang tuanya seperti apa yang dikatakan orang tuanya. Tapi dia coba melafalkan motorik halusnya, motorik kasarnya, mulutnya, vowelnya belum terbentuk. Maka dia abababab, dia belum bisa ngomong. Bukan hanya secara otaknya dia belum nangkep, tapi secara motoriknya juga dia belum bisa melafalkannya. Maka bukan berarti dia inisiatif, tapi dari responnya terhadap apa yang didengarnya. Sekali lagi apa maksudnya? Nah, dalam hal ini, kalau anak-anak dewasa memanggil ayah mereka papi lah, dedi lah, cenderungnya apa? Mereka meminta atau mereka memanggil papanya karena membutuhkan sesuatu dari papanya kan ya. Papa, beliin itu dong. Nah mulai panggil papa. Itu pun tetap orang tua senang kan ya. Masih kecil-kecil, papa boleh minta ini enggak? Misalnya kayak gitu. Itu satu hal yang mereka nyatakan. Tapi lebih dalam daripada hal itu yang mau dibukakan Paulus. Bukan berhenti di situ urusan doa. Tapi yang paling utama, paling dasar dari doa adalah apa? Seperti baby. Waktu dia memanggil ayahnya, aba, dada, dada. Dia panggil itu karena apa? Dada, beliin PS1. Kabur saya kalau anak saya masih umur 2 bulan bisa ngomong kayak gitu. Enggak kan ya? Dia bilang dada, karena apa? Kan just untuk dia dekat sama papanya, dia cuman pengen dipeluk papanya. Enough, gak ada yang lain. Dia cuman mau itu. Maka apa maksudnya dikatakan dalam hal ini? Kalau gambaran itu ordinary dalam kehidupan mereka sehari-hari. Orang-orang mendengarkan kalimat ini waktu bilang, seperti engkau memanggil Abba. Mereka langsung ingat, ini kan anak baby panggil papanya. Apa yang mau ditekankan? Maka sama dengan hal itu saudara-saudara sekalian. Jadi waktu kita berdoa, itu bukan karena kita mau menginginkan yang lain. Tapi semata-mata karena kita mau dekat dengan Allah. Itulah doa. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa ketika Roh Kudus datang melahirbarukan kita, menjadikan kita manusia baru yang ditebus untuk menginginkan Allah, ingin dekat dengan Allah kita. Tidak ada yang lebih penting dari sini. Nah, inilah yang menjadi undangan doa bahwa engkau dan saya diberikan satu privilege yang begitu besar untuk dekat dengan Allah. Jauh-jauh lah ya, kita lihat di dalam sistem pemerintahan saja. Presiden milih menterinya. Langsung ditanya, menteri mana yang paling dekat dengan presiden? Itu privilege kan ya. Nah sekarang diberikan satu anugerah untuk dekat dengan Allah. Bukan menjadi bawahan, bukan jadi asisten. Tapi seperti baby yang terus tempel ke papanya. Abba. Betapa luar biasanya Allah kita memberikan privilege seperti ini kepada kita. Inilah doa sekali lagi saudara-saudara sekalian. Primal, instinktif. Satu desire just for God himself. Tanpa Roh Kudus, maka doa itu menjadi suatu hal yang mekanis. Engkau dan saya hanya akan menjadi orang-orang yang berdoa hanya karena ada masalah. Engkau dan saya hanya berdoa karena menginginkan sesuatu kepentingan dirimu.
maka engkau tidak lagi menjadi orang-orang yang berdoa karena mendambakan Allah. Tapi sesungguh-sungguhnya penebusan membawa kita kepada kesadaran undangan dari doa adalah apa? Seperti baby yang mau menempel ke papanya. Inilah doa. Aba, Bapa. Itulah konsep doa, saudara-saudara sekalian. Maka berbeda dengan agama. Semua agama berdoa, iya. Tetapi apa yang menjadi perbedaan fundamental antara kekristenan dengan agama dalam berdoa? Nah, kita masuk ke dalam perbedaan fundamental yang kedua. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6 tadi. Dari peringatan pertama, 2 peringatan, ayat 5 peringatan pertama, ayat 7 peringatan kedua. Sekarang kita lihat terlebih dahulu di dalam peringatan pertama. Inilah motif doa dalam agama. Inilah justru yang ditegur oleh Yesus. Yesus katakan, jangan berdoa seperti orang-orang munafik yang berdoa di bait Allah atau di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan jalan. Apa maksud kata munafik yang ditegurkan Yesus di sini? Maka ini menjadi peringatan bagi kita. 2 peringatan di sini saudara-saudara sekalian. Bahwa mereka mau berdoa dilihat orang, mereka berdoa untuk diketahui orang secara kerohanian. Maka teguran tentang kemunafikan yang pertama di sini apa? Seorang munafik adalah seorang yang tidak memiliki kehidupan doa pribadi. Itu maksud di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 itu. Siapa yang mau ditegur saudara-saudara sekalian? Bukan si Farisinya, tapi tulisan ini dituliskan Alkitab kepada kita pembacanya. Jangan-jangan kitalah orang-orang munafik itu. Kita berdoa, kita bersyafaat tadi dipimpin oleh Pak Yesaya. Tapi di dalam kehidupan kerohanian kita tidak memiliki kehidupan kerohanian, kehidupan doa pribadi. Alkitab mengatakan, kita orang munafik. Bukan karena kita doa di pinggir jalan, bukan karena kita doa di bait Allah. Yang jadi problem dari mereka adalah mereka show off untuk mereka menunjukkan mereka berdoa. Tapi sebenarnya di belakangnya mereka tidak memiliki hati yang mau mendambakan Allah. Mereka tidak punya hati untuk dekat dengan Allah. Mereka tidak memiliki kehidupan doa pribadi. Engkau mengatakan mungkin engkau tidak berdoa di pinggir-pinggir jalan, engkau tidak berdoa di bait Allah. Gerakan doa kan muncul beberapa ya, dulu saya sempat ikut lagi yang kayak gitu. Mari kita memiliki gerakan doa. Terakhir saya masih dengar lagi, yang terakhir cerita lucu waktu di Semarang itu kan mau dibangun, sebenarnya udah ada vihara lama di situ, lalu mau dibangun patungnya siapa itu? Yang jenderal besar itu? Ya itulah itu ya, lupa saya nama jenderalnya. Yang diutus dari China. Waktu patung jenderal itu mau dibawa ke Semarang, maka orang-orang Kristen di Semarang bilang, mari kita berdoa di setiap pintu-pintu masuk yang ke Semarang, di utara, di selatan, dari mana. Berdoa kepada Tuhan supaya itu dipatahkan gitu. Cengho. Ya. Buktinya patungnya gagah lagi. Saya foto lagi di bawahnya, keren bagi saya melihatnya ya. Mereka berusaha untuk menunjukkan mereka berdoa menjadi seorang yang militan. Tapi pertanyaannya, adakah engkau dan saya memiliki kehidupan doa pribadi? Jika tidak, engkau dan saya lah orang-orang munafik yang ditegur Tuhan itu. Karena kemunafikan terbesar yang Tuhan mau tegur dalam kerohanian kita adalah apa? Kita tidak pernah mau dekat dengan Dia. Kedua, apa yang menjadi maksud dari teguran ini tentang kemunafikan ini? Bahwa menurut dunia berdoa berdasarkan prinsip apa? Dunia itu berdoa di dalam motif kontribusi, transaksional, bisnis. Karena saya melakukan sesuatu, maka saya boleh datang kepada Tuhan. Karena seolah-olah saya sudah berjasa, saya sudah mengerjakan hal ini dan itu, maka saya punya hak datang kepada Tuhan dan Tuhan punya tanggung jawab untuk memberikan apa yang saya mau. Ini motif doa di dalam agama dan Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang-orang yang seperti itu. Dan doa seperti itu menjadi doa yang bukan Tuhan mengatakan tidak, tapi Tuhan tidak dengar doamu. Seringkali kita mengatakan 3 jenis jawaban doa. Ya, tidak, tunggu. Kita lupa yang keempat. Bukan Tuhan dikatakan tidak. Saya minta ini. Enggak, itu jawaban doanya tidak. Ini Tuhan tidak mau dengar. Alkitab mengatakan hal itu. Tuhan berpaling wajah tidak mau dengar kepada orang-orang munafik. Yang bukan karena merindukan Tuhan atau mencari Tuhan. Ya supaya dilihat orang. Makanya dikatakan mereka sudah memperoleh upahnya. Dipuji orang. Tapi Tuhan tidak mendengar doanya. Maka saudara-saudara sekalian. Itulah doa yang begitu mengerikan sebenarnya. Doa yang kosong. Orang yang tidak berdoa sudah pasti salah. Tapi orang yang terus berseru-seru di dalam kehidupan komunitas. Tapi tidak memiliki kehidupan doa pribadi. Engkau dan saya adalah orang-orang munafik. Alkitab mengajarkan bukan karena inisiatif kita bisa datang kepada Allah.
Tapi Alkitab mengajarkan di dalam inisiatifnya Allah, di dalam penebusan Kristus kita disucikan. Sehingga kita diperlayakkan untuk datang kepada Allah. Karena kita telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena itu berdoalah. Kedua, doa itu real. Saya lebih cepat ya. Dua hal yang kita bisa lihat di dalam hal ini. Apa maksud dari pengertian kedua prinsip yang kedua dari doa, bahwa doa itu adalah suatu hal yang real. Pertama, peringatan yang kedua di dalam Matius pasal 6. Apa yang dikatakan? Janganlah kamu, tadi yang munafik. Yang kedua dikatakan janganlah kamu bertele-tele. Karena mereka pikir dengan banyaknya kata-kata mereka, doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Maka di dalam hal ini, apa yang menjadi poin peringatan di dalam peringatan yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6 ini, bertele-tele adalah sebuah kehidupan doa yang dingin dan impersonal. Apa maksudnya impersonal? Bahwa yang penting kata-katanya, yang penting agendanya, yang penting proposnya yang terjadi, maka urusan Tuhannya siapa itu gak peduli. Saya sangat syok ya, saya gak sebut nama lah ya, tapi saya sangat berduka sekali dengan seorang teman saya. Ketika anaknya sakit. Mirip lah, anak kami tinggal beda berapa bulan saja, 1 atau 2 bulan. Lalu anaknya itu sakit, lalu harus dibawa ke rumah sakit, harus sudah langsung pakai tabung oksigen yang masukkan ke dalam, kena pneumonia, nggak tahu COVID atau apa gitu. Tapi langsung tag-nya di media sosialnya bilang begini, kepada siapapun saya mohonkan, siapapun engkau, agama apapun engkau, kepada Tuhanmu yang manapun, berdoalah untuk kesembuhan anakku. Wah, saya hancur hati sekali melihatnya. Orang yang cinta Tuhan loh, orang yang cinta Tuhan. Orang yang sangat melayani Tuhan. Tapi dia tulis begitu. Saya ngerti kehancuran hatinya melihat anaknya yang dia tidak bisa bikin apa-apa. Masih baru berapa bulan gitu. Tapi kalimat itu begitu hancurnya. Nah ini yang disebut dengan doa impersonal. Saya gak peduli Tuhannya siapa, yang penting saya minta ini dikabulkan. Bahaya sekali saudara-saudara sekalian. Saya tidak menghakimi tentunya. Tapi kiranya terus berdoa kepada Tuhan, bukan hanya untuk kesembuhan anaknya, tapi untuk pemulihan atau kerohanian orang tuanya juga. Tapi kembali ke dalam hal ini, maka doa yang dingin dan impersonal, tak peduli pribadi Tuhan yang mana, yang penting permintaan saya. Jadi doa itu hanya seperti sebuah kewajiban atau hanya karena demi kepentinganku terpenuhi. Konsisten berdoa, tapi doanya kosong. Karena impersonal kok. Siapa Tuhannya? Nggak tahu. Maka banyak sekali orang melihat doa hanya sebagai sebuah tools, alat. Berdoa semata-mata hanya demi keinginanku. Ini yang disebut dengan doa manipulatif, doa yang hanya didasari oleh ego. Bukankah ini yang ditawarkan oleh Prosperity Gospel? Yang kita tolak itu. Tapi ternyata jangan-jangan cara kehidupan doa kita seperti itu. Kita hanya datang kepada Tuhan karena ada keinginan kita atau agenda kita. Atau yaitu tadi yang saya katakan, kesalahan penafsiran terhadap doa Yabes. Keluar dari konteks, yang penting kekayaan. Gambaran yang begitu dangkal. Tapi sebenarnya apa yang mau dikatakan? Melampaui semua itu, ini yang mau diundang Tuhan di dalam doa. Mari kita perhatikan bahwa doa itu begitu real. Sekali lagi dalam Roma pasal 8 ayat 15 tadi dikatakan, by Him, by the Holy Spirit, we cry. Bahasa Indonesia memang kurang gambaran itu ya. Oleh roh itu kita berseru. Hanya sekedar sebuah ucapan seruan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya the spirit of adoption by whom we cry out. Cry. Apa yang mau ditekankan di sini? Memanggil Bapa bukan di dalam sebuah nuansa yang santai. Bukan sebagai nuansa yang main-main atau asal-asalan. Dan juga bukan karena sekedar ada agenda kepentingan atau ego diri. Tapi yang di situ digambarkan adalah sebagai seruan dalam tangisan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat gambaran tangisan di dalam surat Paulus, beberapa kali dia menuliskan kata tangisan, itu selalu relate bukan hanya soal urusan keinginan, tapi berbicara tentang kehidupan kekristenan sebagai kehidupan yang menderita. Di dalam air matamu, di dalam tangisanmu, baik itu di dalam kitab Roma, kitab Filipi ketika dia menuliskan dari penjara, di dalam peringatannya atau peneguhannya kepada Timotius, muncul berkali-kali tentang tangisan. Itu menggambarkan sebuah emosi yang mendalam, menggambarkan pergumulan dan kesusahan. Kenapa? Kenapa gambaran itu yang digambarkan tentang kekristenan? Karena Paulus menggambarkan kehidupan Kristen bukan sebuah kehidupan yang easy going. Justru sebuah kehidupan yang groaning, merintih. Inilah kehidupan Kristen. Loh, gak enak sekali ya.
Tapi inilah panggilan kita menjadi seorang Kristen. Jangan salah mengerti saya, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan kita, bukan berarti tidak ada sukacita, bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang Tuhan hidangkan di tengah-tengah dunia ini untuk kita nikmati. Bukan, sembari kita sedang menikmati itu, tapi karena kita di dalam Kristus, pasti ada satu panggilan, groaning di tengah-tengah dunia yang menolak kita, atau di tengah-tengah dunia yang mengkompromikan dengan dosa, lalu kita mengatakan tidak terhadap hal itu menyakitkan. Maka di dalam hal ini kita melihat di dalam crying itu, tangisan, teriakan itu karena ada groaning, merintih. Di dalam ayat ini dari ayat 15 ke ayat 16 lalu ke ayat 26, 3 kali Paulus menekankan tentang kehidupan Kristen yang groaning, merintih. Mau mengatakan apa? Paulus mengatakan bahwa perjalanan kehidupan Kristen tidak akan pernah lepas dari yang namanya kelemahan, penderitaan, dan kesusahan. Similar dengan apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salibnya. Tapi menariknya, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 26, apa yang kita baca tadi di situ, Paulus tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengambil segala kelemahanmu. Paulus tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengambil segala penderitaanmu. Tapi di dalam ayat 26 dikatakan, Roh Kudus akan menolong kita melalui seluruh kelemahan kita. Menjalaninya, bukan menghilangkannya, melalui semua itu, melewati semua itu, bukan mengambilnya. Maka melalui segala kelemahan kita, apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk memandang kepada Allah. Tuhan izinkan itu menjadi satu bagian hidangan di dalam kehidupan kita sebagai seorang kehidupan yang ditebus menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah. Di dalamnya ada paket yang namanya groaning. Tapi melalui semua rintihan itu, Roh Kudus justru memimpin kita untuk memandang kepada Allah. Maka melalui itu semua kita semakin mengenal Dia. Melalui apa? Doa. Rintihanmu, kesusahanmu justru Tuhan izinkan terjadi untuk melaluinya engkau semakin dekat kepada Bapa melalui doa. Maka pertanyaan bagi engkau dan saya, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi segala kelemahan kita? Bagaimana engkau menghadapi penderitaanmu? Bagaimana engkau menjalani segala pergumulanmu? Engkau semakin dingin dan kering dan menjauh dari Tuhan, atau justru engkau menyadari disitulah privilege besar itu disediakan Tuhan kepadamu untuk datang kepadanya. Maka Tim Keller mengatakan satu kalimat yang saya quote, jika saat Anda dalam penderitaan dan jika saat Anda dalam kelemahan Anda, justru engkau datang berdoa kepada Bapa, Anda mengingat siapa Dia, Anda memikirkan siapa Dia, Anda mengalami Dia, Anda mendapatkan pemahaman baru tentang Dia, dan Anda sebagai anak-anak adopsi, anak-anak yang telah diangkat itu diterima, sedang mengeluh, sedang berseru kepadanya, Abba Bapa. Bukan menjadi sebuah seruan Allah yang jauh, Allah yang begitu besar, tapi menyebut Dia Bapa. Maka pasti akan ada kebijaksanaan yang mendalam yang Tuhan berikan kepadamu. Akan ada pengembangan keindahan, keluasan hati yang dipenuhi Tuhan dalam hidupmu. Akan ada kejernihan spiritual yang memimpinmu untuk melangkah di dalam segala kepedihanmu. Engkau akan bertumbuh. Dan engkau akan melimpah di dalam sukacita. Karena itulah maksud Tuhan. Jadi bukan karena tidak peduli dengan masalahnya, tapi melaluinya engkau semakin mengenal Allah. Tentunya lewat doa. Jadi doa bukanlah alat konsumerisme, saudara-saudara sekalian. Tapi doa itu adalah api penyulingan. Api penyulingan. Doa bukan sama sekali urusan tentang membawamu kepada kehidupan nyaman, jaminan untuk hidup nyaman, maka berdoalah. Tidak, maka berbahaya sekali seluruh doa-doa di dalam motif prosperity gospel yang justru melawan Alkitab. Tapi di dalam konsep doa sebagai api penyulingan, maka doa itu justru sebagai sebuah jaminan mutlak untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Di tengah-tengah segala tantangan pergumulan dunia. Untuk semakin mengerti isi hati Allah dan penuh dengan sukacita menjalani kehidupan kita bersama-sama di dalam Allah. Di dalam tangan pemeliharaan Allah. Maka melalui doa, Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti sonship kita. Tentang status kita sebagai anak yang telah kita terima di dalam penebusan. Itu berarti ketika kita datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus tentu yang telah menebus kita, maka kita dibawa kepada kesadaran
bahwa terlepas dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, terlepas dari segala sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana dan aku tidak mengerti kenapa, terlepas dari bagaimana solusinya yang aku tidak tahu, tapi yang aku tahu, ya Allahku, Engkau adalah Bapakku dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku ingin merasakan cintamu, karena itu aku berdoa. Aku ingin mempercayai Engkau sebagai seorang Bapa yang memegang dan memimpin aku, karena itu aku berdoa. Maka ketika aku melakukan doa dengan cara seperti ini, disitulah kelemahanku akan mempertumbuhkan imanku. Karena itu berdoalah. Ketiga, doa itu posisional. Sama dengan Matius pasal 6, saudara-saudara sekalian, doa yang diajarkan Yesus, Paulus mengajarkan kita berseru. Bukan dengan nama kebesaran, tapi dengan Bapa kami yang di sorga. Lalu juga di dalam Roma pasal 8 ini dikatakan Abba Bapa. Ini perbedaan fundamental yang ketiga kekristenan dengan agama. Pertama tadi doa itu adalah inisiatifnya Allah, undangan Allah. Yang kedua di dalam doa kekristenanlah kita diberikan hak istimewa memanggil Allah yang begitu besar itu sebagai Bapa. Dan yang ketiga satu perbedaan fundamental iman Kristen. Bahwa doa kita itu dalam satu jaminan nama yaitu Yesus Kristus. Maka berdoa itu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sangat bersyukur ya Pendeta Ivan Raharjo di dalam katekisasi mengambil tema ini, bolak-balik bicara ini. Karena kita banyak sekali korslet. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami datang kepadamu, doa itu identitinya kemana? Tuhan Yesus Bapa yang di sorga, apa ini, enggak jelas gitu. Kita mengajarkan berdoalah, berserulah kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang karenanya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bukan berarti setiap kali kita berdoa harus memulai dengan kata Bapa, bukan berarti harus memulai dengan kata Abba Bapa, tapi ada pengertian yang begitu mendalam di dalam motif ini. Kenapa dikatakan Bapa, Abba Bapa? Apa yang Yesus mau ajarkan? Apa yang sebenarnya Paulus juga mau tekankan di dalam hal ini? Maksudnya kenapa ada kata Abba Bapa, kenapa kata Bapa itu ditekankan? Bahwa saudara-saudara sekalian waktu engkau berdoa sadarilah posisimu. Artinya apa? Waktu engkau berdoa engkau sadar enggak statusmu itu apa? Bukan status budak yang meminta kepada tuannya. Bukan seorang jenderal yang datang kepada rajanya. Bukan seorang karyawan yang datang kepada bosnya. Tapi hari di mana engkau berdoa kepada Allah yang begitu besar itu. Engkau datang sebagai seorang anak kepada Bapanya. Siapa engkau sekarang sebagai seorang yang telah ditebus oleh Kristus? Yaitu kita orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tekanan itu berulang-ulang dikatakan Paulus. Roh Kudus memberikan engkau, menyadarkan engkau sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Kudus dan rohmu meyakinkan engkau siapa engkau sebagai anak-anak Allah. Tuhan menyediakan doa untuk kita bisa berespon kepada Dia. Karena kita sebagai anak datang kepada Bapa untuk menikmati Dia. Maka jika kita salah mengerti keselamatan, kalau keselamatan hanya urusan tentang berkat, kalau keselamatan hanya urusan sorga, kita tidak akan pernah benar-benar menyadari kelimpahan dari keselamatan itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Yaitu untuk apa? Mengenal Dia dan menikmati Dia. Karena urusannya hanya berkat dan tempat. Maka saudara-saudara sekalian tidak akan pernah benar-benar menikmati kehidupan doa kalau engkau tidak pernah mengerti anugerah terbesar dari keselamatanmu untuk engkau menikmati Allah. Berserulah memanggil Allahmu Abba ya Bapa. Dan ingatlah bahwa itu satu hal yang terlalu mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini berarti kita anak, kita ahli waris kata ayat 17 tadi. Kita bagian dari keluarga kerajaan Allah. Siapa kita bisa mendapatkan kemuliaan ini? Inilah posisi kita, inilah status kita. Karena itu berdoalah. Karena engkau menyadari kemuliaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan setiap kali engkau berdoa, ingatlah siapa engkau di hadapan Allah. Maka dalam hal ini kita boleh mengerti. Karena engkau anak, hari di mana engkau tidak berdoa, malas berdoa. Sama dengan engkau anak yang hilang. Engkau anak yang hilang. Keempat, doa itu experiential, pengalaman. Ayat 15 dikatakan Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 16 ditekankan bahwa Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 15 itu lalu melihat kepada ayat 26 ditekankan bahwa Roh Kudus yang memimpin kita untuk berdoa kepada Bapa. Mengapa kebenaran objektif tentang konsep adopsi ini ditekankan Paulus sampai 3 kali?
Apa yang menjadi penekanannya di sini? Bicara tentang adopsi, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan kita dipimpin untuk datang berdoa kepada Allah karena kita tidak tahu keluhan kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Apa yang mau ditekankannya? Bahwa Paulus mau menekankan kebenaran objektif tentang kita sebagai anak-anak adopsi, kita menjadi anak-anak Allah. Itu adalah satu kebenaran yang harusnya hidup nyata secara subjektif di dalam kehidupan personalnya kita. Bagaimana kita menyadari status-status yang mulia ini kalau kita nggak menghidupinya? Ini hanya akan menjadi sebuah tataran teori dalam kepala kita, tapi menjadi suatu hal yang hidup dan kita nikmati, menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita ketika kita menghidupinya di dalam doa. Doktrin itu bukan teori, tapi sebuah penyataan kehidupan kerohanian kita. Dan itu kita akan mengerti kalau kita menghidupinya di dalam doa. Dan itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita untuk semakin dalam memahami ini, dalam jalan melalui doa. Jadi doa sebenarnya adalah jalan menuju kedalaman yang tak terbatas untuk engkau dan saya mengalami Tuhan. Doa adalah kedalaman proses yang diberikan Tuhan untuk membentuk kita makin melimpah di dalam pembentukan Tuhan. Jadi lihat saudara-saudara sekalian, ayat 15 mengatakan kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Ayat 16 mengatakan Roh Kudus akan menarik kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam dan lebih dalam tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Itulah yang engkau dan saya butuhkan di tengah-tengah segala kehidupan penebusan yang kita jalani sekarang. Dan karena itulah kekuatan dan sukacita kita di dalam kehidupan kita. Kesadaran akan status kita. Dan itu adalah hal yang diberikan doa kepadamu untuk semakin dalam engkau mengerti dan hidupi. Dan hal itu harus engkau kejar di dalam doa. Sekali lagi dengan segala hormat, karena itu berdoalah. Kelima, prayer is komunal. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Paulus sangat mengerti apa yang Yesus katakan di dalam doa Bapa kami. Ayat 15 dikatakan oleh roh itu kita. Sekali lagi saya baca ya. Sebab kamu, singular, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu di dalam Matius pasal 6, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami. Motifnya dalam hal apa? Bukan tunggal, melainkan jamak. Maka Yesus mengajarkan model kerohanian komunal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam komunitas. Bahwa panggilan penebusan itu ya, satu pengalaman pribadi untuk mengalami lahir baru, satu pengalaman pribadi untuk bertobat, satu pengalaman pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti di situ. Untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Untuk menjadi bagian dalam satu tubuh yaitu tubuh Kristus. Untuk menjadi satu susunan batu-batu hidup yang tersusun satu sama lain menjadi bangunan bait Allah. Inilah identitas kita, identitas komunal. Memang tadi dalam poin pertama saudara-saudara sekalian kita mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang tidak memiliki kehidupan doa pribadi. Kita sadar betapa pentingnya kehidupan doa pribadi. Itu sangat penting. Iya. Namun saudara-saudara sekalian ketahuilah bahwa karena identitas kita bukan individualistik di dalam penebusan. Bukan karena untuk saya dengan Yesus secara personal saja. Tidak mungkin itu. Calvin mengatakan itu. Nggak ada yang namanya persekutuan antara saya langsung dengan kepala tanpa tubuh. Nggak bisa. Justru ya persekutuan pribadi itu penting, tapi sekali lagi karena identitas kita sebagai identitas orang tebusan adalah identitas komunitas kudus, jemaat mula-mula itu dalam satu kesadaran komunitas kudus, gereja yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah di dalam satu kesadaran keluarga kerajaan Allah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, maka satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan doa pribadimu yang tidak beres, untuk memperdalam kehidupan doa pribadimu semakin dalam, satu-satunya cara adalah melalui memperdalam kehidupan doa dalam komunitas. Kasarnya gini, secara bahasa awam, kenapa kehidupan doa pribadimu tidak beres? Karena kehidupan doa komunalmu tidak beres. Nah ini self kritik ke dalam gereja kita. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kenapa gereja itu, saya baliklah pakai negatif. Harus doa komunal, ada kok gereja yang gak terlalu berdoa tapi dipakai Tuhan. Itu anugerah Tuhan karena Tuhan masih mau menyatakan maksudnya di tengah-tengah zaman itu melalui gereja itu. Tapi sendirinya gereja itu akan menjadi suatu hal yang ditinggalkan Tuhan ketika gereja itu tidak berdoa.
Tapi gereja yang terus di dalam kehidupan doa menjadi gereja yang akan mengguncangkan zaman. Kerjasama kita, satu hal yang menggentarkan hati saya di dalam kerjasama kita dengan gereja ke Korea itu, gereja Sarang itu. Bukan karena seriusnya mereka mendidik anak-anak sedari dini. Itu satu hal yang menggoncangkan saya. Saya bersyukur sekali melihat gereja, motif pertama mereka, keseriusan mereka adalah untuk anak-anak. Yang kedua yang juga yang paling besar yang mereka lakukan adalah mengutus misionari. Hamba Tuhan mereka saja totalnya hampir sama dengan jumlah jemaat GRI. Begitu ya, 12.000, bukan 12.000 jemaatnya, 12.000 hamba Tuhannya. Tapi yang paling luar biasa dari gereja itu adalah apa? Setiap hari di dalam kehidupan doa. Pagi-pagi buta seluruh jemaatnya sebelum kerja, jam 5 sudah ke gereja, berdoa dulu, lalu nanti setengah 7 balik ke tempat kerja mereka masing-masing lagi. Doa, doa, doa di dalam komunitas. Maka kehidupan doa pribadi kita tidak akan pernah bertumbuh jika kehidupan doa komunal kita tidak kita jalankan, saudara-saudara sekalian. Dan ketahuilah di dalam doa komunal itulah di situ kita makin menyadari bagaimana misi kerajaan Allah itu akan terus kita ingat sama-sama untuk saling cari tahu, lalu waktu pulang mendoakan secara pribadi. Dalam hal ini ada dua motif dalam doa komunal. Apa maksudnya doa komunal? Dua motif saudara-saudara sekalian. Doa komunal ke dalam dan doa komunal keluar. Maksudnya apa? Doa komunal ke dalam yaitu yang mempertumbuhkan doa pribadi kita tadi harus ada doa komunal. Nah doa komunal itu ada dua motif. Doa ke dalam dan keluar. Ke dalam maksudnya apa? Di antara kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah sebagai satu tubuh. Kita masih berani enggak untuk saling membuka diri dan saling mendoakan di dalam komunitas? Ada enggak kerelaan itu? Kita cenderung kalau doa komunal selalu doa untuk hal yang di luar. Mari kita sama-sama berdoa untuk ini, mari kita berdoa untuk itu. Tapi di antara kita, saya bersyukur di dalam ibadah sore itu sudah mulai dilestarikan ya. Kelompok KTB, keluarga muda, anak-anak muda, banyak sekali dalam komunitas. Sekarang walaupun masih belum bertemu secara fisik melalui Zoom. Tapi bukan hanya membahas buku atau membahas firman. Satu sama lain harus berani untuk membuka diri untuk berdoa. Tapi itu aibku dan segala macam. Kalau memang itu terlalu personal, engkau sulit bicara ke hamba Tuhan. Paling tidak engkau memulai untuk berdoa. Tapi paling tidak hal-hal yang kita doakan, mari membuka diri. Ada enggak orang yang masih bilang, tolong doakan ya bisnisku sekarang lagi bermasalah. Malu. Tolong doakan anakku lagi guncang iman, dia mau meninggalkan Tuhan. Malu, enggak ada. Doanya hanya superficial. Ya doakanlah kesehatan. Nah gitu kan ya. Mau doain apa? Ya doakanlah ya supaya ya lancar-lancar aja. Superficial. Gak jelas. Ke dalam saudara-saudara sekalian, sebagai satu komunitas kita memiliki hati untuk saling mendoakan. Bukankah ini kehidupan jemaat mula-mula? Mereka duduk bersama untuk bersekutu di dalam doa, bersekutu di dalam pengajaran rasul-rasul, dan di dalam jamuan ada ketersalingan untuk saling memberi diri. Maka mereka berdoa. Saya percaya di dalam hal itu mereka saling memberi diri untuk saling didoakan. Karena begitu besarnya pergumulan mereka saat itu. Saling mendoakan, itu ke dalam. Keluar, baru keluar secara komunitas kita bersama-sama berdoa untuk misi kerajaan Allah, bersyafaat, ada untuk saling cari tahu. Tapi jangan pernah berdoa hanya sebuah, ya udah doa di situ. Saudara-saudara kalau engkau berdoa, kejar doamu itu, sehingga engkau tahu bagaimana untuk berdoa lebih lanjut dari doamu itu, sehingga bukan hanya sebuah doa. Suku apa tadi? Saya terlambat, saya lupa namanya. Mari kita berdoa untuk suku ini. Amin, sudah selesai. Minggu depan tim doa yang lain. Mari kita berdoa untuk doa ini. Minggu lalu yang kamu doakan suku itu karena kamu cari tahu lagi enggak? Udahlah minggu lalu didoakan. Kita enggak pernah berpikir lebih lanjut. Waktu di mana saya memutuskan untuk saya tidak berdoa untuk semua suku. Bukan karena saya tidak mau, tapi saya tahu kapasitas saya. Jadi kalau saya doakan satu suku, saya mau tahu progresnya gimana. Waktu saya berdoa misalnya untuk COVID, apa-apa, Tuhan berkatilah seluruh dunia tentang COVID. Ya apa-apa. Saya lebih fokus di tengah-tengah COVID ini, saya akan terus berdoa untuk anak-anak di dalam masa COVID. Karena saya tahu pergumulannya, saya survei untuk itu, bagaimana perkembangannya. Lalu sampai akhirnya pemerintah memutuskan 100% sekolah, saya bersyukur terus berdoa. Lalu muncul lagi nih, jadi satu kesadaran untuk makin mengerti, makin dalam di situ. Itu yang namanya berdoa. Tapi kalau cuma doa di sini lempar, doa di sini lempar, udah enggak mau tahu apa yang jadi perkembangan di situ. Engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti bagaimana menikmati Allah. Engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti bagaimana menyaksikan karya Allah. Kalimat Pak Tong, apa arti berdoa, apa arti melayani? Berarti engkau sedang menyaksikan Allah bekerja. Bagaimana engkau bisa menyaksikan Allah bekerja kalau cuma ya lepas. Mari kita belajar untuk berdoa. Karena itu sekarang kita tutup. Dengan definisi doa, dengan prinsip doa 5 tadi. Maka kita sekarang coba menjawab. Karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa engkau dan saya harus berdoa?
3 hal. Pertama, jika kita benar-benar mengerti apa arti keselamatan, jika engkau benar-benar mengerti apa arti Kristus mencurahkan darah menebusmu, yaitu untuk menerima undangan Tuhan untuk kita hidup di dalam Dia, menikmati Dia, mengalami Dia, menjadi satu keluarga di dalam keluarga kerajaan Allah yang dipimpin oleh Dia. Karena inilah panggilan dari keselamatan. Karena itu, mengapa engkau tidak berdoa? Kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus meneguhkan hatimu dari segala kelemahanmu, dari segala pergumulan kehidupanmu. Bahwa Roh Kudus mempertumbuhkan imanmu, bahwa Roh Kudus memimpinmu di dalam segala keluh kesahmu melalui doa. Dan bahwa Roh Kudus menggenapi bagaimana engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia melalui kesadaran mengenal Allah di dalam doa. Karena itu, mengapa engkau tidak berdoa? Ketiga, bahwa seluruh pekerjaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada dirimu masing-masing, yang Tuhan percayakan kepada gerakan ini yang kita hidup di dalamnya, bahwa semua itu hanya benar-benar nyata dan berkuasa bagi zaman ini, bagi orang di luar sana. Dunia akan melihat pekerjaan itu benar-benar nyata ketika kita mengerjakannya di dalam kehidupan doa yang tak putus-putusnya. Maka Paulus terus mengatakan, karena itu berdoalah. Karena itu berjaga-jagalah di dalam doa. Karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa engkau tidak berdoa? Mari kita berdoa. Selidiki hati setiap kami ya Tuhan, di dalam segala kerohanian kami, perjalanan kehidupan kami, bertahun-tahun kami hidup menjadi orang Kristen yang mengerti bahwa kami ditebus. Bahwa kami ditebus untuk menjadi orang-orang kaum pilihan Tuhan, menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberikan hak istimewa untuk menikmati Allah. Tapi bahwasanya kami malah menjadikan hal itu yang menjadi secondary dalam kehidupan kami. Kami jauh dari Allah. Tuhan ampuni kami. Kami menjadi orang-orang yang taat memberi perpuluhan. Kami menjadi orang-orang yang taat mau melayani. Kami mau dan suka berkomunitas di dalam komunitas gereja. Tapi kami malas berdoa. Celakalah kami. Kamilah orang-orang yang menjadi anak-anak yang hilang itu. Kamilah orang-orang munafik itu. Tuhan ampuni kami. Baharui kami untuk sadarkan kami sekali lagi. Privilege terbesar yang diberikan Allah di dalam keselamatan untuk kami berdamai dengan Engkau. Menikmati Engkau. Dan justru melalui itu kami bertumbuh. Dan justru melalui dekat dengan Engkau kami semakin mengerti isi hatimu. Dan justru melalui semua itu kami boleh mengerti bagaimana menjalani seluruh kehidupan kami. Kami menjadi kuat di tengah-tengah segala badai kehidupan dan segala kelemahan kami. Tapi tetap kami masih menjadi orang-orang yang jauh daripadamu. Kami malas berdoa, Tuhan ampuni kami. Sekali lagi Tuhan, hari ini kami boleh mengerti. Hari ini kami boleh menerima undangan-Mu yang begitu sederhana tapi begitu mulia. Untuk kami boleh datang kepadamu. Semua itu hanya mungkin terjadi karena Kristus telah menguduskan kami dengan darah yang kudus. Sehingga kami boleh datang kepada Allah. Semua itu hanya boleh terjadi karena Roh Kudus yang meneguhkan kami sebagai anak-anak Allah untuk berseru memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Tuhan, bakarlah hati kami. Gerakkanlah hati kami. Pimpinlah kami menjadi orang yang mau hidup di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.